Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alia Tinada dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan metodologi dan media pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Nah, kita akan membahas bab 5 yaitu tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian tahu apa itu kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah? Sedikit tahu, Bu. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa Indonesia yaitu meninggalkan atau memutuskan. Sedangkan dalam konteks agama Islam, hijrah ini dimaknai dengan perpindahan Nabi Muhammad serta para pengikutnya ke kota Madinah untuk menghindari penindasan dari kaum kafir Quraisy ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, latar belakang hijrah atau bisa disebut juga dengan sebab-sebab terjadinya hijrah. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah di kota Mekah ini kurang berkembang. Apa sebabnya? Karena di kota Mekah ini dakwah Rasulullah itu mendapatkan penolakan yang sangat keras oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang kedua yaitu adanya peristiwa Bai'at Aqobah. Nah, Bai'at Aqobah ini terjadi dua kali dalam kurun waktu 2 tahun. Bai'at Aqobah yang pertama yaitu pada tahun 621 Masehi. Nah, Bai'at Aqobah itu apa sih? Bai'at Aqobah ini yaitu perjanjian yang diselenggarakan antara Nabi dan juga para kaum Yatsrib atau bisa disebut juga kaum Madinah. Nah, Bai'at Aqobah yang pertama itu dilaksanakan pada tahun 621 Masehi. Di situ diikuti oleh 12 orang dari kelompok Madinah dan mereka ini berjanji akan setia kepada Islam dan juga kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu Bai'at Aqobah kedua ini dilaksanakan pada tahun 622 Masehi. Jadi selang 1 tahun dari Bai'at Aqobah yang pertama. Nah, Bai'at Aqobah yang kedua ini diikuti oleh 73 laki-laki dan juga 2 perempuan. Di sini kaum Madinah itu berjanji akan melindungi Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad ingin berhijrah ke kota Madinah. Nah, dari sinilah sinyal-sinyal hijrah itu muncul. Kemudian karena penyebaran dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, akhirnya kaum kafir Quraisy ini begitu khawatir dengan penyebaran Islam yang terjadi, sehingga kaum kafir Quraisy ini ingin merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu kaum kafir Quraisy ini melaksanakan pertemuan di Darun Nadwah untuk membahas rencana apa yang ingin mereka lakukan kepada Nabi
Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, di sini kaum kafir Quraisy itu memilih satu pemuda dari setiap kabilah. Nah, setelah itu mereka ini ingin menyerang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Tetapi sebelum semua itu terjadi, Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad memberitahu bahwasanya kaum kafir Quraisy ini memiliki rencana yang sangat jahat untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan beliau untuk segera berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, yang pertama yaitu persiapan hijrah. Persiapan hijrah yang pertama yaitu diawali dengan Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringannya dengan menggunakan selimut berwarna hijau yang dibuat khusus oleh Hadramaut. Nah, sebelum itu para kaum kafir Quraisy ini telah mengepung rumah Nabi Muhammad. Nah, setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya, Nabi Muhammad ini diam-diam keluar dari rumahnya dan memberingkan segenggam tanah yang diletakkan di setiap kepala kaum kafir Quraisy dan memberikan sabdaan, yaitu di surat Yasin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, setelah itu akhirnya kaum kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah Nabi Muhammad ini, beliau itu tidak menyadari bahwasanya Nabi Muhammad ini telah keluar secara diam-diam dari rumahnya. Kemudian pada siang hari sebelum malam harinya Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar dan di sana Nabi Muhammad ini berbicara kepada Abu Bakar bahwasanya Allah telah menurunkan perintah untuk berhijrah. Nah, setelah itu Abu Bakar pun berkata bahwasanya Abu Bakar ini juga telah siap untuk melaksanakan, telah mempersiapkan dua unta untuk dibawa berhijrah ke Madinah. Setelah itu pada malam harinya Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad pergi berhijrah pada tanggal 27 Safar. Nah, beliau berdua ini berjalan menuju Gua Sur. Sesampainya di depan Gua Sur, Nabi Muhammad ini tidak boleh langsung masuk ke dalam Gua Sur, tetapi Abu Bakar inilah yang pertama kali masuk ke dalam Gua Sur untuk memastikan bahwasanya di dalam Gua Sur itu tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan Nabi Muhammad. Setelah semuanya dirasa aman, barulah Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad ini masuk ke dalam Gua Sur untuk beristirahat di dalamnya. Nah, ada yang tahu nggak berapa hari Nabi Muhammad menginap di Gua Sur? Salah, jawabannya itu adalah 3 hari. Jadi Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar itu menginap di Gua Sur itu selama 3 hari. Nah, setiap malamnya ada putra Abu Bakar yaitu Abdullah yang selalu mengunjungi ke Gua Sur. Untuk apa? Untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Lalu setiap pagi menjelang subuh, Abdullah ini akan pulang ke kota Mekah dan melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, seperti biasa untuk menghilangkan jejak, supaya semua orang yang di sana itu, kaum kafir Quraisy itu tidak menaruh curiga ke Abdullah bahwasanya dia yang selalu mengunjungi Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Nah, lalu setelah beberapa hari di Gua Sur itu akhirnya para kaum kafir Quraisy ini menyadari bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah tidak ada di rumahnya. Dengan kekecewaan dan amarah yang sangat membara, kaum kafir Quraisy ini menunjuk beberapa pemuda untuk mencari jejak Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Akhirnya para
pemuda ini juga mengelilingi seluruh kota Mekah untuk mencari Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Sesampainya di depan Gua Sur, mereka ini bertemu dengan seorang pengembala dan dia bertanya, apakah kalian melihat Nabi Muhammad? Nah, pengembala itu menjawab bahwasanya, kenapa kamu tidak mencoba untuk masuk ke dalam gua? Sepertinya mereka ada di dalam gua. Lalu mendengar percakapan kaum Quraisy dan juga pengembala tersebut, Abu Bakar sangatlah ketakutan sehingga beliau ini hanya bisa diam, menarik napas dan juga berserah diri kepada Allah. Lalu beberapa orang kafir Quraisy ini naik ke atas Gua Sur dan salah satunya itu berkata, kenapa kita nggak mencoba untuk masuk ke dalam gua? Lalu teman yang lainnya ini pun menjawab, soalnya di depan gua itu ada sarang laba-laba dan juga sarang burung dara hutan yang sudah memiliki telur. Berarti sudah kupastikan di dalamnya itu tidak ada satupun orang gitu. Nah, dengan ketakutan Abu Bakar ini berserah diri kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad berbisik ke telinga Abu Bakar bahwasanya jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Kemudian setelah 3 hari Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam Gua Sur, akhirnya pada hari Senin beliau berdua ini melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sebelum berangkat ke kota Madinah, Abu Bakar ini telah menghubungi Abdullah bin Urqid. Siapa Abdullah bin Urqid ini? Abdullah bin Urqid ini adalah salah satu kaum Nasrani yang menjadi penunjuk jalan hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, setelah itu mereka ini melewati Laut Merah yang jarang dilalui orang supaya tidak ada yang mengenali mereka. Kemudian sebelum sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ini singgah di kota Quba namanya. Nah, di sini Nabi Muhammad itu disambut oleh kaum Madinah yang tinggal di Quba dan juga mendirikan masjid untuk pertama kalinya. Kemudian setelah sholat subuh, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad ini sangat disambut dengan baik oleh kaum-kaum yang ada di kota Madinah. Beliau ini bersyair, yaitu syair yang Tola al-Badru alaina. Kemudian semua orang ini juga berebut untuk rumahnya itu disinggahi oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga di sini kaum Madinah yang membantu dakwah Nabi Muhammad itu disebut kaum Ansor. Sedangkan kaum yang ikut Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Selanjutnya yaitu hikmah dan pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad ini. Yang pertama yaitu keteguhan iman, yang kedua tawakal kepada Allah, yang ketiga yaitu perencanaan yang matang, keempat persaudaraan yang kuat, kelima kesabaran dalam ujian, yang terakhir yaitu pertolongan Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tanya jawab, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mekah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dikenal oleh penduduk sekitar dengan akhlaknya yang baik, sehingga orang-orang menyukai beliau. Namun semenjak Nabi menerima wahyu dari Allah, yaitu agama Islam, dan mendakwahkannya kepada mereka,
orang kafir Quraisy menjadi sangat membencinya. Nabi Muhammad beserta pengikutnya di Makkah menjadi tidak aman lagi karena adanya kekerasan, penindasan dari kaum kafir Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad di Makkah semakin sulit dan membahayakan keselamatan umat Islam. Lalu Allah menurunkan wahyu dan memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk berhijrah. Terdapat dalam surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bersegera membuat rencana rahasia perjalanan hijrah ke Madinah, di mana Madinah adalah tempat yang lebih aman untuk kaum muslimin, karena Madinah dikenal dengan tanahnya yang subur dan watak warganya yang tidak sekeras warga Mekah. Kaum Quraisy mendengar berita hijrah Nabi. Suatu hari kaum Quraisy datang dan mengepung rumah Nabi Muhammad karena takut Nabi Muhammad berhasil lari. Pada malam hari sebelumnya, Nabi Muhammad meminta kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib memakai selimutnya dan berbaring di tempat tidur. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya Asma binti Abu Bakar. Di Gua Sur selama 3 hari Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy. Suatu hari kaum kafir Quraisy berhasil sampai di depan Gua Sur. Namun Allah mengirimkan laba-laba yang membuat sarang di mulut gua dan merpati yang berada di depan sarang Gua Sur, sehingga mereka mengira dan berpikir tidak mungkin ada orang di dalam gua. Sementara itu di dalam gua, Abu Bakar mendengar suara langkah kaki dari arah luar gua yang mana mereka adalah kaum kafir Quraisy. Ia khawatir jika persembunyiannya dengan Nabi Muhammad diketahui. Nabi Muhammad pun menghibur Abu Bakar yang menyatakan Allah selalu bersama kita. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kembali melanjutkan perjalanan ke Madinah. Seorang non-muslim yang diminta dan dipercaya sebagai penunjuk jalan Abu Bakar dan Nabi Muhammad, ia adalah Abdullah bin Muraiqin dari Banu Du'ain. Ia membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan. Kemudian perjalanan pun berlanjut menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Kaum kafir Quraisy selalu berambisi untuk mencari dan membunuh Nabi Muhammad. Namun mereka selalu bisa lolos berkat petunjuk dari Allah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah.
Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya. Masjid yang dibangun Rasulullah bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, tapi juga sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama, Nabi Muhammad SAW mengusung Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam dan mencakup hak-hak serta kewajiban semua penduduk Madinah. Maka dari sinilah Umar bin Khattab untuk menciptakan kalender Hijriah yang dikenal umat Islam saat ini. Umar mengambil peristiwa hijrah sebagai awal mula kalender Hijriah, sebab Umar melihat peristiwa hijrah mengandung pesan perjuangan kebebasan yang sangat luar biasa, perjuangan yang diperlihatkan Nabi serta para sahabat untuk mempertahankan keyakinan dan melepaskan diri dari berbagai tindakan zalim terhadap diri mereka. Nah, setelah kita semua melihat video pembelajaran tersebut, dari sini apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini? Ya Bu, sudah paham. Sudah paham semuanya? Ya. Jika sudah, maka Ibu akan membagikan tugas pada pagi hari ini dan langsung dikumpulkan ya untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi pagi hari ini. Apakah kalian semua sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah Bu, bentar Bu. Bentar, dikit lagi Bu. Ada yang sudah yang belum Bu. Iya Bu. Bentar Bu. Kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan sini ya, perwakilan. Bentar Bu, dikit lagi Bu, bentar. Bentar Bu, bentar. Sana saya mau Nah,
dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita harus giat dalam belajar supaya kita mendapatkan nilai yang baik ketika ujian. Ya, kita semua harus belajar dengan tekun. Mungkin cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah bukanlah hanya sekedar perpindahan tempat, melainkan sebuah perjalanan penuh pengorbanan, keberanian, dan keteguhan iman. Di balik ancaman kaum kafir Quraisy, kelaparan, panasnya gurun, serta kesulitan perjalanan, Nabi tetap melangkah dengan penuh keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di kota Madinah, hijrah pun menandai awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat, adil, dan damai. Di sanalah Nabi Muhammad mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin ini adalah kaum yang ikut serta dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan Nabi Muhammad dengan penuh sukacita di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad memulai dengan membangun sebuah masjid sebagai pusat ibadah dan juga pendidikan, serta meletakkan pondasi persaudaraan yang kuat tanpa memandang suku dan status sosial. Kisah hijrah ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar selalu diawali oleh keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Hijrah juga mengajarkan arti kesabaran, persaudaraan, serta pentingnya tawakal setelah usaha maksimal dilakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berhijrah demi menegakkan kebenaran dan membawa rahmat bagi seluruh alam, kita pun diajak untuk berhijrah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berhijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari pemikiran pesimis menuju pemikiran optimis, dan juga dari kelalaian menuju ketaatan. Semoga semangat hijrah senantiasa menginspirasi langkah kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan menebar kebaikan dimanapun kita berada. Karena sejatinya hijrah bukan hanya perjalanan sejarah, tetapi perjalanan hati menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.